Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 4 strategi profit besar dari dividen. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu, dividen merupakan uang gratis yang diberikan kepada kita sebagai pemegang saham dari perusahaan berdasarkan keuntungan yang mereka peroleh. Biasanya 1 tahun sekali. Tapi itu tergantung juga hasil keputusan RUPS. Nah, setidaknya ada 4 strategi yang akan kita bahas pada video kali ini untuk memanfaatkan dividen agar bisa memperoleh profit yang maksimal. Strategi pertama adalah membeli sebelum RUPS. Kita akan mengambil saham PTBA sebagai contoh kasus. Nah, berikut ini beberapa kriteria yang bisa teman-teman pertimbangkan. Yang pertama, histori bagi dividen dengan dividen payout ratio yang besar. Yang kedua, mencetak kenaikan laba. Dan yang ketiga, punya laba ditahan yang besar. Untuk pembahasannya akan kita bahas nanti. Nah, kita lihat contoh kasus seperti ini. Pada tanggal 9 Juni tahun 2023, ada artikel yang ditulis menjelang RUPS dengan agenda pembagian dividen, PTBA menjaga kinerja tetap solid. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada tahun buku 2022 terjadi kenaikan laba bersih sebesar 59,5% dari 7,9 di tahun 2021 menjadi 12,6 triliun di tahun 2022. Nah, dengan adanya berita ini, maka otomatis akan semakin memancing minat investor untuk melihat saham ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa RUPS akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni tahun 2023. Dan berita ini terbit pada tanggal 9 Juni 2023. Itu artinya ada peluang yang bisa kita lihat di sini yang mana membeli saham ini sebelum adanya RUPS. Kriteria pertama, membagi dividen dengan histori dividen payout ratio yang besar. Bisa teman-teman lihat di sini, di tahun buku 2021, PTBA juga membagi dividen dengan rasio payout sebanyak 100%. Artinya mereka membagi seluruh laba yang diperoleh kepada pemegang sahamnya. Ini merupakan hal yang fantastis mengingat cukup jarang perusahaan yang mengambil kebijakan seperti ini. Kriteria kedua, mencetak kenaikan laba. Bisa teman-teman lihat di sini, dalam 5 tahun terakhir, pendapatan perusahaan menjadi yang tertinggi di tahun 2022, bahkan naik sangat signifikan dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan pencapaian laba tahun berjalan. Tapi ingat, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kenaikan harga batubara dunia yang tentunya berdampak kepada kinerja PTBA sebagai salah satu perusahaan batubara. Poin ketiga, punya laba ditahan yang besar. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, dengan total ekuitas yang mencapai 29,4 triliun, perusahaan ini punya saldo laba yang dicadangkan sebanyak 13,7 dan saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 13,4 triliun rupiah. Nah, kita simulasikan berapa dividen PTBA di tahun 2023. Di sini dicatatkan bahwa perusahaan ini akan membagikan dividen sebanyak 12,57 triliun atau 1094 per lembar saham. Besaran itu merupakan seluruh atau 100% laba perseroan di tahun buku 2022. Itu artinya jumlah pembagian dividen yang dibagi sama dengan tahun 2021 adalah 100% dari laba bersihnya. Nah, jika teman-teman lihat, apabila teman-teman membeli saham ini pada tanggal 9 Juni, yang mana sebelum dilakukannya RUPS, dengan asumsi saja maka harga sahamnya adalah 3.500, dividen yield yang diperoleh sekitar 31%. Angka yang sangat besar jika teman-teman membandingkan dengan dividen yield perusahaan-perusahaan lainnya yang mana tentu saja biasanya di bawah 10%. Oh iya, sebagai informasi, teman-teman tidak boleh terlalu euforia melihat dividen dengan yield yang besar seperti contohnya PTBA ini. Karena ada risiko dividen trap yang menanti, di mana biasanya pada saat ex-date, harga saham akan mengalami penurunan yang sangat signifikan mengikuti dividen yield yang dibagikan. Itu teman-teman harus catat sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian saham-saham yang membagi dividen dengan yield yang besar. Strategi kedua, jual sebelum ex-date. Kita ambil contoh saham ITMG. Kriteria yang bisa teman-teman lihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan membagi dividen dengan yield yang besar. Yang kedua, teman-teman tentu saja sudah punya sahamnya. Dan yang ketiga, mencari keuntungan dengan capital gain dan bukan dividennya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dividen ITMG di tahun 2023. Dividen ITMG di tahun 2023 adalah sekitar 6.400-an per lembar saham. Dan harga saham ITMG per tanggal 10 April tahun 2023
yaitu 34.400 sekian per lembar saham. Maka dividen yield yang akan diterima sebesar 18,6%. Dan perlu dicatat di sini bahwa ITMG merupakan salah satu perusahaan yang membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga seharusnya yield yang diperoleh lebih besar dibandingkan 18,6%. Nah, sebagai catatan, kum dividen perusahaan ini adalah tanggal 10 April tahun 2023. Itu artinya sebenarnya kita harus memiliki saham ini sebelum kum dividennya. Kriteria kedua, sudah punya sahamnya. Nah, ini merupakan salah satu informasi yang bisa teman-teman baca, yaitu pada tanggal 30 Maret tahun 2023 dilakukan rapat umum pemegang saham tahunan. Itu artinya sejak tanggal 30 Maret tahun 2023 seharusnya kita sudah bisa mengambil keputusan apakah ingin membeli saham ini atau tidak. Dan diasumsikan di sini kita melakukan pembelian untuk mencari dividennya. Tapi sebenarnya yang kita incar adalah capital gain dan bukan dividennya. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa ada rentan harga pada tanggal 30 Maret tahun 2023 hingga 10 April tahun 2024 yang merupakan cum date-nya. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan momentum pergerakan harga sahamnya di mana membeli di harga rendah, kemudian menjualnya pada harga cum date ataupun harga 1-2 hari sebelum cum date. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa ada potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari selisih kenaikan harga sahamnya. Tapi tentu saja, teman-teman di sini mencari capital gain dan bukan dividennya. Dan setelah pembagian dividen, biasanya harga sahamnya akan mengalami penurunan, seperti saham ITMG yang mengalami penurunan 2 kali beruntun. Strategi ketiga, beli saham yang berpotensi bagi dividen, contoh kasus BNGA. Kriterianya yang pertama, perusahaan rutin bagi dividen, meskipun tidak besar tidak apa-apa. Dan yang kedua, potensi menghasilkan keuntungan yang besar. Ini yang menjadi poin utamanya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saham BNGA ini merupakan perusahaan yang rutin membagi dividen, yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Dan bisa teman-teman lihat di sini dividen per share yang dibagikan cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun ada tahun-tahun di mana mengalami penurunan. Nah, diasumsikan saja harga beli BNGA adalah 1.100. Itu artinya pada tahun 2023 sebenarnya dividen yield yang kita terima adalah 10%. Dan itu merupakan salah satu angka yang cukup memuaskan. Kriteria kedua, potensi menghasilkan keuntungan yang besar. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa saham BNGA ini membukukan laba bersih sebanyak 5,09 triliun sepanjang tahun 2022. Angka tersebut naik 24,35% secara tahunan dibandingkan laba bersih tahun 2021 dengan angka 4,09 triliun rupiah. Ini merupakan salah satu kriteria yang harus teman-teman lihat. Apakah perusahaan itu memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar? Karena seperti yang sudah saya bahas tadi, semakin besar keuntungannya, semakin besar juga potensi memberikan dividen yield yang besar. Strategi keempat, beli untuk dividen masa depan. Contoh kasus BMRI. 3 kriterianya adalah yang pertama, perusahaan rutin bagi dividen. Kedua, perusahaan terus tumbuh dengan konsisten. Dan yang ketiga, perusahaan dengan skala besar. Untuk kriteria pertama, perusahaan ini rutin membagi dividen. Bisa teman-teman lihat di sini sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, BMRI konsisten membagi dividen dan bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Nah, jika teman-teman membeli saham ini di tahun 2018 dengan harga 6.850 pada tanggal 31 Oktober dan tentu saja harga ini sebelum stock split, maka potensi dividen yield yang akan diterima semakin besar. Kriteria kedua, perusahaan terus tumbuh dengan konsisten. Bisa teman-teman lihat di sini, laba bersih perusahaan terus mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021. Tapi itu bisa diexcuse karena tentu saja terjadi penurunan kinerja pada tahun pandemi. Kriteria ketiga, perusahaan ini punya skala yang besar. Bisa teman-teman lihat di sini jumlah ekuitasnya berjumlah 217 triliun rupiah dengan total saldo laba sebanyak 154 triliun. Nah, jumlah perusahaan yang mempunyai total saldo laba seperti ini tentu tidak banyak dan itu merupakan salah satu keuntungan dari saham BMRI ini. Nah, sekarang kita simulasikan berapa dividen yang akan diterima. Misalnya, kita membeli saham ini di tahun 2018 dengan harga saham 3.500 dan tentu saja harga ini setelah stock split. Kedua, dividen di tahun 2023 adalah 529 per lembar. Itu artinya yield yang akan kita terima adalah sekitar 15%. Tapi ingat,
Ini apabila kita membeli saham BMRI di tahun 2018. Dan tentu saja kita membutuhkan kesabaran ekstra untuk terus memegang saham ini. Tapi ingat juga, selama tahun 2018 hingga tahun 2022, kita juga terus mendapatkan dividen setiap tahun. Karena saham BMRI ini konsisten membagi dividen setiap tahun dan bahkan cenderung meningkat. Itu artinya dalam 5 tahun terakhir jumlah dividen yang kamu terima tentu sudah lebih dari 20%. Nah, untuk mendapatkan dividen tentu saja teman-teman harus memiliki sahamnya. Dan pada video ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara membeli saham menggunakan aplikasi Stockbit dengan contoh kasus saham BMRI. Ini merupakan tampilan saham BMRI di aplikasi Stockbit. Apabila teman-teman membuka aplikasinya, klik saja nama sahamnya kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa teman-teman dapatkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri, baik itu stream, news, key stats, order book, dan lain sebagainya. Kita akan lihat secara sekilas. Pertama, menu stream yang menampilkan berbagai postingan dari pengguna Stockbit tentang saham BMRI ini. Bisa teman-teman lihat di sini untuk detailnya. Yang kedua adalah menu news yang menampilkan berbagai informasi tentang saham BMRI ini dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan BMRI. Yang ketiga adalah key stats yang menampilkan berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan tentang saham BMRI ini, seperti rasio, income statement, balance sheet, dan lain sebagainya. Menu ini tentu sangat bermanfaat bagi teman-teman. Berikutnya menu order book yang menampilkan informasi bid offer dari saham BMRI ini. Yang keenam adalah analis yang menampilkan berbagai informasi tentang analis rating dari saham BMRI ini, apakah mayoritas akan dibeli, dijual, atau di hold. Nah, berikutnya menu finansial yang menampilkan informasi tentang income statement dan balance sheet dalam beberapa tahun terakhir. Berikutnya menu seasonality yang menampilkan informasi probabilitas naik turun harga saham BMRI setiap bulannya. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin melakukan pembelian saham, hanya perlu klik tombol buy di sebelah kanan. Akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman harus mengisi harga sahamnya dan berapa lot yang ingin dibeli. Misalnya 1 lot. Kemudian klik saja tombol buy. Ini merupakan detail dari pembelian teman-teman. Kemudian klik confirm dan done. Akhirnya teman-teman sudah membeli saham BMRI sebanyak 1 lot. Informasinya bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Ini merupakan tampilan saat teman-teman melakukan pembelian di aplikasi Stockbit. Dan tampilan ini bisa dikatakan informatif karena menampilkan berbagai informasi tentang pembelian saham teman-teman. Sebagai informasi, Stockbit merupakan aplikasi saham yang punya fitur lengkap seperti yang tadi sudah kita bahas. Dan perusahaan ini juga terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Pendaftarannya 100% online, tanpa minimum deposit dan user friendly. Apabila teman-teman sedang mencari aplikasi untuk melakukan jual beli saham, Stockbit bisa menjadi salah satu pilihannya. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Berikut ini beberapa list ebook baca saham yang bisa teman-teman peroleh jika teman-teman ingin melakukan pembelian. Yang pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Berikutnya ada stock market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detail selengkapnya silahkan chat pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.